Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di
nama Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Mazmur 103 ayat 2 berkata, hai jiwaku, marilah puji Tuhan dan jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita belajar satu baru. Hai hai jiwaku, bermazmurlah bagi namanya, sebab setianya yang ditunjukkannya. Katakan hai, Hai 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 jiwaku, puji namanya yang berkuasa. Hai jiwaku, jangan lupakan. jangan lupakan segala kebaikannya. Bersama kami kini menaikkan pujian. Ku menyanyi bagimu, di rumahmu kami bersuka. Betapa mulia namamu, ajaib dan perkasa. Hebat segala perbuatanmu. Hebat segala perbuatanmu, dan kekalah kemuliaanmu memenuhi seluruh bumi. Bangga namamu sampai selamanya. Hai jiwaku, bermazmurlah bagi namanya, sebab setianya yang ditunjukkannya padaku. Hai hai jiwaku, puji namanya yang berkuasa. Hai jiwaku, jangan lupakan jalan kebaikannya. Bersama kami kini
duduk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Biar itu merupakan suatu profetik ya. Dari gunung, lembah, darat, laut, semua memuji Tuhan. Hanya karena satu, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu yang membuat nama Dia dahsyat berkuasa. Mari kita ambil kesempatan ini untuk bersyukur. Kuasa darah Yesus menyelamatkan kita. Thank you Lord Jesus. Kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat. Shalom Bapak Ibu. Oke. Firman Tuhan mengatakan bagi kita untuk memulai ibadah kita, satu ayat firman Tuhan yang meneguhkan kepada kita. Aku berdoa kepada Tuhan dan Ia menjawab dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Amin. Orang tertindas berharap kepadanya dan bergembira dan mereka tidak mempunyai alasan untuk menjadi malu. Kita tahu hanya Tuhanlah yang tahu setiap detail kesulitan, pergumulan, penderitaan dan kesesakan kita. Dan ketika kita berseru kepada nama Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Dia mendengar setiap jeritan, retak hati jiwa kita, dan Dia menjawab pergumulan kita. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri, dan kita menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Yes. Tuhan, kami tahu hanya Engkaulah pribadi yang kami sembah, pribadi yang layak mendapatkan hormat, kemuliaan, sebab Engkaulah pencipta kami. Amen. Engkaulah yang membentuk dan menenun kami dari sejak kandungan. Engkau memiliki rencana, Engkau memiliki masa depan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah membuat segala sesuatunya itu indah, tepat pada waktunya. Termasuk penebusan, karya keselamatan yang Kau berikan di dalam nama Yesus. Namun Kau tidak membiarkan kami sendiri. Sekarang kami melihat dan meyakini dan mengalami Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kami. Yesus yang juga tidak pernah meninggalkan kami dan akan selalu menyertai kami sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dalam masa menantian kami, dalam masa pengembaraan kami hidup di dunia ini Tuhan. Sebagai seorang musafir, seorang yang berjalan bersama dengan Allah. Engkau mendengar setiap ketakutan kami Tuhan, kegentaran yang kami rasakan. Kau mendengar setiap keluhan-keluhan kami, ketika hati kami remuk dan ketika hati kami patah. Engkau tidak pernah memandang hina, pergumulan, kesulitan. Bahkan Engkau menderita bersama kami di dalam karya salib-Mu. Engkau menderita bersama-sama dengan kami. Dan Engkau bukan hanya menderita bagi kami, tetapi Engkau bersama-sama merasakan penderitaan dan kesulitan yang kami rasakan sebagai manusia. Namun Engkau tidak berdosa dan Engkau mampu menjadi imam besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami, penyembahan kami, dan kami ingin dan merindukan mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Terobosan terjadi di dalam kehidupan keluarga kami, pemulihan, kesembuhan di dalam bisnis dan pekerjaan kami. Kami percaya nama Tuhan, nama satu-satunya yang menjadi pengharapan, pertolongan, kesembuhan, dan mujizat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan mengangkat tangan, shalom, selamat pagi, selamat pagi. Di balkon juga, Dani, Mas Nono.
Sehat, amin. Amin di dalam Tuhan. Ya, saya ingin katakan bahwa we are come from the winning side. Kita ini datang dari pihak yang menang karena Tuhan yang sudah mengalahkan segalanya. Amin saudara, itu pengharapan kita. Oleh karena itu pagi ini apapun kondisi saudara, pujian yang kita nyanyikan ini adalah selamanya kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Siapa yang percaya bahwa dia tidak tergoncangkan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi hari-hari kayak begini, firman Tuhan mengatakan bahwa mendekat kepada dia, berpegang kepada dia yang tidak tergoncangkan. Siapkan hati saudara pada pagi hari ini biar Roh Kudus bekerja bebas di antara kita semua. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Nyanyi sama-sama. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Pikirannya tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang. Dia setia, amen. Waktu dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, pribadi itu hanya Engkau. Haleluya, Allah di hidupku. Katakan, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya, hanya Engkau Tuhan dan selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Proclaim, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik yang hadir di tengah-tengah kita. Nyanyi sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Dia yang mencipta segala. Dia berfirman itu terjadi. Powerful. Dulu sekarang selamanya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang. Dia Allah yang setia, amin. Waktu dulu sekarang selamanya, hanya mengundang semua kita bangkit berdiri, bebaskan roh saudara, angkat tangan, kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Aku sembah Oh Yesus, haleluya, hanya selama
kami. kekuatan, Dimuliakan semua namamu, Engkau nyatakan. dipujilah namamu. Layak Hai disembah, jiwaku, layak memuji disembah, Tuhan untuk layak selama-lamanya. ditinggikan selamanya. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang baik, yang berjanji Yes. dan selalu menepati. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, Dia Allah yang kuat. Dia katakan sesuatu saja, semua terjadi. Amin. Dia bilang terang, jadi terang. Dia ciptakan hanya dengan berkata-kata. Terima kasih buat Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji dan memuliakan namamu pagi hari ini dengan sukacita. Karena the joy of the Lord is our strength. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa karena kemenangannya disediakan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Katakan bersama. Di dalam seluruh hidupku Tuhan Kau nyata. Amin. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku, di dalam jiwaku Tuhan kami rasakan kuasa yang dahsyat. Yes Lord. Imanku terus bertumbuh terkait kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah. Siapa? Berjalan ada di depanku. Come on. Kemenangan hidupku semuanya. Semua benteng runtuh. Puji Dia dan katakan di dalam seluruh hidupku Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidup bukan karena hebat kami Tuhan. Amin, amin. Come on. Di dalam jiwaku Tuhan dirasakan imanku terus bertumbuh diraih kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah. Dia selalu ada bersama kita, berjalan bersama dengan kita, ada di depanku. Kemenangan hidup semua. Kami percaya Tuhan, mendengar suara-Mu yang dahsyat, mendengar suara-Mu. Bersama-sama nyanyikan takkan gentar. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku semua. Amin. Semua benteng runtuh mendengar suara-Mu. Semuanya tepuk tangan begini di atas kepala. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan. Engkau pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, ada kuasa dalam namanya. Mari nyanyi sama-sama, balkon dan di bawah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, Bila Allah ada bersamaku, dari hatimu katakan sekali lagi. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Haleluya. Terpujilah Kau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraih. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, katakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja, segala raja. Segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Kau layak, Kau dahsyat, Tuhan, besar Sorak-sorai namamu buat Dia Tuhan. yang baik dalam kehidupan kita. Besar namamu Tuhan. Dia baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara? Amin, amin, Amin. amin, Sampai amin. saat ini, Bapak Ibu semua silakan duduk. Di awal, Pak Sony mengatakan, sekalipun di sekitar kita bergoncang, tergoyahkan, tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, Dialah Allah. Kita akan nyanyikan lagu yang sebentar kita akan nyanyikan beberapa minggu lalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, nama selamanya Yesus. Bersama-sama saya katakan, sekali, Yesus, selamanya, Yesus, lebih dahsyat lagi katakan, sekali, Yesus, selamanya. Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang Amin, dahsyat. amin, amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, Amin. waktu ku kuat maupun lemah, hanya Engkau Tuhan, tetap Yesus Tetap yang Yesus. mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ada harapan di dalam Dia. Harapan
takkan hilang. Pagi hari ini kasih-Nya yang dahsyat dilimpahkan di tengah-tengah kita. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin. Katakan bersama dalam Segala keadaan, di segala keadaan, semua kondisi, gak terkecuali. waktu berlimpah maupun kurang, Nah ini titiknya. tetap Yesus yang mempesona. Tiada yang lain Tuhan, nama di atas segala nama. Dia beri damai dan kesempatan There is always second chance. Amen. di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, Waktu Dia ada di setiap kehidupan kita. Angkat harapan. Katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. Kami ada saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Oh Yesusku, ku cinta Kau. sekali Yesus, Sekali. sekali Yesus, selamanya, Selamanya Yesus. harapanku Harapanmu tidak hilang. Harapanmu tidak hilang. Dalam Yesus selalu ada harapan. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kami percaya Tuhan, di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak tergantikan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau katakan sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus dalam hidup kami Tuhan. Tidak tergantikan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari jemaat perlahan-lahan bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. sembah Dia dan katakan, harapanku Takkan hilang. ada Selalu ada keselamatan, harapan. ada kekuatan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Jemaat saja katakan, sekali Yesus, jemaat saja. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, memerlukan dan membutuhkan Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Kekuatan yang baru dilimpahkan, kuasa-Mu dicurahkan di tengah kami Tuhan. Yesusku, ku cinta Kau. Lebih tinggi lagi angkat tangan-Mu dan kita sembah Dia, katakan, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Harapan kami takkan hilang. Haleluya. No, 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 no. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau. sekali, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tidak akan hilang, tidak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Semuanya karena kasih-Nya yang besar. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Harapan kami Hanya nama Yesus yang berjanji selamanya, selamanya, selamanya Yesus. Engkau harapan kami, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kami Kristus sembah, kami yang menjawab setiap doa, yang mendengar kami, Immanuel Engkaulah selalu beserta jawaban kami, menyembuhkan dan Yesus, memimpin nama segala kehidupan nama. kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Terima Praises kasih, to your name. terima kasih Tuhan. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to To the only one, your name. powerful name, Oh oh Lord. Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praises you, Lord. Oh Lord, Katakan for your name. for your name is great. Amin, saudara. It's great. Berikan tepuk tangan buat It's dia. great. Allah yang baik yang hadir di It's tengah-tengah kita. great. I sing praises. Oh. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Your name, to your name, Jesus. For your name is great and great. You're greatly to be praised. I sing praises to your name. Powerful name, beautiful name, awesome name. Praises to your name. Oh Lord, your name, He's great. Jesus. Katakan, I sing glory. I sing glory to your name. I sing glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. For your name Is great and powerful name. Greatly to be praised and greatly to be praised. I sing glory to your For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to Terakhir, mari sama-sama katakan MDC, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Pastikan tepuk tangan itu lahir dari hati saudara buat Allah kita yang besar, yang mengasihi setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu makanya dia berikan anaknya yang tunggal, karena dia sangat mencintai kita pribadi lepas pribadi, bukan karena karya kita, tapi karena karya anaknya. Di dalam dia
kita menemukan jati diri yang sebenarnya di dalam Kristus. Bapak, pagi hari ini bicara lewat hatimu, lewat hamba-Mu, firman pada hati kami. Hidup kami terbuka, tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Engkau tahu semuanya, Engkau tahu segalanya. Tapi lebih daripada hanya Engkau tahu, Engkau mengasihi dan ingin memeluk kami dengan firman, mengubah cara berpikir kami lewat firman. Kami terima firman-Mu Tuhan. Semua pendapat dunia bisa ada, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu pagi hari ini, dalam otoritas firman Tuhan kami ingin dengar hati-Mu, firman yang pasti mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah. Bebas Tuhan, membentuk setiap pola berpikir kami, cara berpikir, the renewing of our mind, pembaruan dalam pikiran kami. Terima kasih Bapak, sambut firman-Mu dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat nama yang baik. Amin saudara. Mari Bapak Ibu silakan dulu. Amin, amin. Terima kasih untuk worship team yang sudah melayani setiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di dalam pelajaran atau seri khotbah tentang menuju tahta. Dan selama 2 minggu ini kita belajar bagaimana Daud itu dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi satu pribadi, untuk menjadi seorang raja atas dasar panggilannya. Dan selama 2 minggu ini kita belajar bagaimana setiap proses itu membuat Daud menjadi satu pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dia adalah seorang pribadi yang sederhana, yang tidak diperhitungkan, diremehkan, kemudian tiba-tiba menjadi pahlawan karena dia mengalahkan Goliat sang raksasa dari Filistin. Dan di seri menuju tahta ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa semua masalah dalam hidup kita adalah sebuah proses yang panjang menuju kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang percaya itu? Amin. Kalau hari ini kita mengalami proses Tuhan, kalau kita hari-hari ini mengalami begitu banyak masalah, percayalah bahwa kita sedang di dalam satu perjalanan untuk menuju satu kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu yang memimpin kita di dalam satu proses yang panjang untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Nah, hari ini kita mau belajar di bagian ketiga atau minggu ketiga, yaitu Sang Gembala dari Gua Adulam. Saya ingin review sedikit. Daud ini mengalami berbagai musim di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dari bagan ini, bagaimana dia dilahirkan sebagai anak yang bungsu dari keluarga Isai. Dan di situ kita sempat belajar juga di minggu sebelumnya bahwa dia sama sekali sebagai anak bungsu ini seolah-olah dilupakan oleh keluarganya. Bahkan Daud menulisnya di dalam Mazmur bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian sebuah perasaan ditinggalkan sebagai seorang anak bungsu, itu kemudian dilontarkan di dalam tulisan di kitab Mazmur, Mazmur 27 kalau nggak salah. Ini menandakan bahwa dia adalah dia seorang pribadi yang benar-benar tidak diperhitungkan, diremehkan, dan mungkin juga kita pernah mengalami hal seperti itu. Dan kemudian kita melihat tiba-tiba dia menjadi pahlawan, menjadi panglima andalan Saul dan kemudian diangkat jadi menantunya, menjadi menantu raja. Dia dikagumi, disayang, kemudian dibenci, bahkan akhirnya dia dicoba untuk dibunuh oleh Raja Saul. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik, Di dalam kehidupan Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia mengalami pasang surut di dalam musim kehidupannya. Namun satu hal yang pasti, dia disertai oleh Tuhan. Di dalam setiap fase kehidupannya, di dalam setiap musim kehidupannya, Daud disertai oleh Tuhan. Nah, hari ini, minggu ini kita mau belajar
di bagian yang ketiga dia diburu oleh Saul dan dia harus tinggal di gua-gua persembunyian. Ada banyak masalah yang menimpa Daud, namun satu hal yang pasti Tuhan itu menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita itu disertai oleh Tuhan meskipun kita menghadapi banyak kesulitan daripada semuanya kelihatan baik-baik saja tapi kita tidak disertai oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya itu? Tahun 2023 diramalkan kita masuk ke dalam satu kondisi yang gelap, satu kondisi yang sulit, bahkan hari-hari ini pun kita sudah mulai merasakan teman-teman yang bergerak di marketplace ataupun semualah aspek kehidupan ini sudah mulai merasakan betapa sulitnya hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita alami, tahun 2023 sulit, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yang penting apa? Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar seperti kehidupan Raja Daud. Bagaimana penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas di dalam kehidupannya, di dalam setiap musim kehidupan. Amin saudara? Amin. Kita lanjutkan. 1 Samuel 22 ayat yang 1 sampai ke 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada berapa Bapak Ibu Saudara? 400 orang kira-kira. Belum termasuk keluarganya. Jadi bayangkan ketika Daud ini masuk ke dalam satu fase yang baru, dia menjadi pahlawan, dipuja-puja, diangkat jadi menantu raja, satu posisi yang sangat kuat, menjadi favorit semua orang. Kemudian si raja tiba-tiba menjadi benci kepada Daud dan berusaha membunuhnya. Dan akhirnya dia menjadi buronan, dikejar-kejar seluruh bangsa. Bahkan mungkin di tempat-tempat di bagian-bagian jalan itu ditempel seperti poster gitu, wanted, dicari gitu ya. Hidup atau mati, Daud itu, ada hadiahnya mungkin. Dia dicari-cari. Dia menjadi buronan negara, bahkan menjadi musuh dari raja, yaitu mertuanya sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita dalam minggu-minggu sebelumnya kita belajar bagaimana Daud ini berproses tentang permasalahan yang ada di dalam dirinya, penolakannya, dia diremehkan, dia mungkin ditinggalkan. Tetapi minggu ini kita belajar bahwa masalahnya itu bukan dari dalam dirinya, tetapi persoalannya datang dari luar. Ada external problem yang menyerang dia. Dia mengalami satu titik yang terendah di dalam kehidupannya. Setelah dipuja-puja, dikejar-kejar. Nah, pada saat Daud ini berusaha mencari waktu yang tenang, waktu dia melarikan diri, dia pasti seorang diri, tidak digambarkan. Ya, dia melarikan diri dengan berapa orang, tetapi katakanlah dia seorang diri. Pada saat dia berlari bersembunyi, tiba-tiba waktu dia sembunyi di gua, kedengaranlah oleh semua saudaranya. Tentunya saudaranya menjadi buronan semua akhirnya, dikejar gitu ya. Nah kumpullah bukan cuma saudara-saudaranya Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang yang memiliki masalah. Orang-orang yang memiliki pergumulan, orang-orang yang katakan dikejar utang piutang. Kalau dikejar utang piutang berarti ada debt collector yang ngejar juga. Jadi ini sama-sama mereka di dalam keadaan masalah yang begitu rupa, mereka datang kepada Daud. Saudara, kalau kita punya satu masalah yang besar dan kita mencoba untuk menyendiri atau menyelesaikan masalah kita, mungkin kita menjauh sejenak dari teman-teman kita berusaha tenang. Tetapi seperti inilah Daud, dia berusaha tenang, dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang aku harus lakukan berikutnya. Di tengah keadaan seperti itu, kumpullah orang-orang yang penuh dengan masalah. Bapak Ibu, kalau kita di dalam kondisi seperti itu, kita tambah sumpek enggak? Kalau saya dalam keadaan seperti itu, tentunya masalahnya tambah banyak gitu ya. Internal problemsnya belum selesai, kemudian ada masalah yang lain datang. Saya ingat kalau Pak Andreas selalu bilang, Koan bilang, masalah itu selalu ada dan selalu datang dalam kehidupan kita. Masalah itu kalau datang nggak sendirian, dia rombongan. Nah inilah yang dihadapi oleh Raja Daud, dia dihadapi oleh Daud.
Masalahnya belum selesai, kali ini dia harus menghadapi satu masalah yang besar, yaitu 400 orang yang punya masalah kumpul barengan, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan bahwa Daud itu menjadi pemimpin mereka. Katakanlah kita memimpin sebuah perusahaan, atau kita memimpin sebuah kelompok, atau kita memimpin kita memimpin kelas kalau kita seorang mahasiswa, atau kita seorang dosen. Kalau ada satu orang dari orang yang kita pimpin punya masalah, bukan masalah pribadi, tetapi masalah yang mungkin bisa mengganggu kita, maka sepertinya kalau di hadapan orang yang kita pimpin itu kita mungkin memimpin 100 orang, kalau ada satu aja, itu kayaknya yang kalau 300 maka 299 kayaknya nggak ada artinya. Yang satu ini kayaknya muncul banget gitu ya. Kayaknya annoying sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika Daud ini nggak dapat cuma satu orang yang bermasalah, tapi ada 400 orang yang punya masalah itu sama-sama. Kalau mereka cerita tentang permasalahannya, pergumulannya, mungkin Daud harus memberikan jadwal kepada mereka. Oke, cukup. Satu hari yang komplain cuma satu orang ya, ngomong sama aku gitu. Nah, 400 orang berarti 1 tahun mungkin baru habis 365 hari. Misalkan ini kalau dia dihitung harian. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Daud di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam kondisi dia terdesak, di dalam kondisi dia menjadi buronan, dia harus menyelamatkan dirinya. Ini kumpul 400 orang yang kalau dilihat oleh kerajaan atau tentara pada saat itu maka lebih mudah ditemukan sekumpulan banyak orang ketimbang satu orang yang melarikan diri. Jadi Daud ini mengalami satu masalah yang bertubi-tubi. Dia bukan hanya masalah satu aja, ini yang dikatakan double trouble. Dia ini masalahnya bertumpuk-tumpuk, masalahnya berlipat kali ganda. Daud berusaha melarikan diri atau dia berusaha ke tempat yang tenang, dia sembunyi di gua. Yang namanya Gua Adulam, ternyata di sana kumpul banyak orang yang bermasalah juga. Daud merasa seolah-olah dia terjebak di dalam satu keadaan yang tidak enak. Daud seolah-olah dia terjebak di dalam satu keadaan yang tidak ideal, kondisi yang tidak ideal, tempat yang tidak ideal, bersama dengan orang-orang yang tidak ideal. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Ada masa di mana ketika kita berusaha untuk menjadi tenang, memikirkan atau mau ingin menyelesaikan masalah kita, problem kita, tiba-tiba kita sepertinya dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang tidak kondusif menurut kita, satu tempat yang tidak ideal menurut kita, dan kemudian di tempat yang ideal waktunya juga nggak pas, kemudian ada orang-orang yang tidak pas. Saya percaya kalau kita disuruh cerita, kita pasti akan cerita banyak tentang hal ini. Kita mengalaminya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalaminya di dalam pekerjaan kita. Kita mengalami di dalam pelayanan kita. Di dalam satu kondisi yang tidak ideal. Tapi saya percaya begini, bahwa Gua Adulam yang dialami oleh Daud adalah satu tempat yang mungkin tidak diingini. Tapi justru menjadi tempat atau situasi yang terbaik yang Tuhan pakai untuk melatih dan membentuk orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang berada di dalam kondisi yang seperti ini, kita berada di satu kondisi yang kita sebut sebagai Gua Adulam. Sebuah tempat yang gak kondusif, yang jauh dari fasilitas, kita bergumul di sana, kita gak ketemu sama orang-orang yang menolong kita, malah ketemu dengan orang yang membawa masalah. Ketahuilah bahwa Tuhan sebenarnya sedang melatih setiap kita untuk dibentuk untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang percaya itu Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat masalah kita dari sudut pandang itu, maka setiap kali kondisi itu terjadi dalam hidup kita, atau setiap kali kondisi itu terjadi dalam hidup saya, maka saya katakan, yes Tuhan, aku tahu ini Engkau, meskipun semua tidak ideal, aku tidak ketemu dengan orang ideal, orang-orang yang bermasalah yang aku temui, aku tahu Engkau sedang membentuk aku. Kalau kita belajar dari kisah Daud ini, maka kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk Daud menjadi seorang raja, seorang yang diurapi. Di awal dia sudah diurapi, dia punya panggilan, diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Demikian juga kehidupan kita. Pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah
perjalanan rohani kita dimulai. Ada panggilan Allah, ada satu tujuan ilahi yang ditetapkan. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, mencapai panggilan ilahi, supaya apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, maka kita selalu melewati sebuah proses yang panjang di dalam kehidupan kita. Dan setiap proses yang kita alami, kita tidak bisa melewatinya dengan, kalau minggu lalu kita belajar, kita tidak menjadi nelongso, self-pity, mengasihani diri sendiri. Tapi kita bersyukur, sulit, iya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang memakai situasi seperti itu untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita orang-orang pilihannya. Amin. Kalau kita akan dipercayakan untuk sesuatu yang besar, di dalam apapun itu, di dalam perusahaan atau di dalam apapun itu, maka kita sedang dipersiapkan, dilatih, dan trainingnya atau latihannya itu pasti tidak mudah. Kenapa? Karena latihan-latihan itu akan membentuk kita untuk mencapai satu tujuan, satu posisi yang sesuai dengan apa yang dimau oleh standar itu. Kalau dalam hal ini, apa yang dimau oleh Tuhan. Jadi saya ingin menguatkan setiap kita Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini. Kalau kita mau katakan bahwa, oh aku mengalami double trouble seperti yang Daud alami. Masalah belum selesai tapi ketambahan lagi. Bapak Ibu Saudara ingat bahwa Tuhan, seperti Tuhan membentuk Daud untuk menjadi raja. Tuhan juga sedang membentuk kita menjadi orang pilihannya. Amin. Dimanapun kita berada. Dengan demikian Allah itu sedang membangkitkan kembali hati gembala dalam diri Daud. Keluarga yang bermasalah dikirim, orang-orang yang Daud perlu pimpin dikirim dan dilayani. Allah sedang membangkitkan hati gembala dalam diri Daud. Ini dalam imajinasi saya waktu merenungkan. Saya percaya ketika Daud berada di gua itu, ini imajinasi saya merenungkan. Kemudian Daud mungkin protes sama Tuhan. Tuhan, aku terjebak, kamu bawa aku itu ke sini nih. Kalau aku ngelihat dulu, kamu itu ngurapi aku menjadi nabi. Terus aku mengalahkan Goliat. Aku jadi menantu raja, aku tinggal di istana. Tapi sekarang aku di gua. Engkau ini sedang menjebak aku Tuhan. Dan kemudian mungkin dia juga meragukan. Tuhan bener gak sih kamu itu panggil aku jadi raja? Kamu sudah ngutus nabimu Samuel untuk mengurapi aku, benar gak? Tapi saudara, hal-hal seperti ini sering kita alami. Saya pun mengalaminya. Ada masa di mana ketika saya berada di dalam kondisi seperti ini, saya mempertanyakan kembali panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai bertanya lagi, benar enggak sih Tuhan engkau membawa aku untuk ke dalam satu panggilan yang mulia? Benar enggak sih Tuhan apa yang kau pernah firmankan kepada aku? Tapi aku enggak melihatnya, aku justru di dalam gua saat ini, tidak di dalam kondisi yang ideal. Bapak Ibu Saudara, inilah yang mungkin terjadi dalam diri Daud. Saya mengimajinasinya. Dan kemudian Allah itu mengirimkan, aneh jawaban Tuhan. Allah mengirimkan orang-orang yang bermasalah. Dan kemudian pada saat orang-orang itu datang, yang luar biasa di dalam diri Daud itu muncul kembali satu belas kasihan. Disinilah panggilan itu dihidupkan kembali. Saya percaya ketika Daud berada di dalam gua Adulam itu, Tuhan menyalakan kembali apinya ketika bertemu dengan orang-orang yang bermasalah ini. Saya teringat dengan satu ucapan ini, yaitu kalau kamu sedang susah, cari orang lain yang susah juga. Hibur dan doakan. Kelihatannya bertolak belakang, paradoks. Tetapi sesungguhnya ketika kita melakukan itu, pada saat kita memberi kita akan menerima. Pada saat kita memberikan penghiburan, kita akan menerima penghiburan. Pada saat kita menguatkan orang yang sedang di dalam keadaan bermasalah, kita dikuatkan kembali. Daud dikuatkan kembali ketika dia bertemu dengan orang-orang yang bermasalah ini di Gua Adulam. Dia dikuatkan kembali, panggilannya dinyalakan kembali oleh Tuhan. Satu kali saya di dalam keadaan yang juga dalam masalah yang cukup lama yang saya harus bergumul dan saya kayaknya Tuhan lelah sekali, capek sekali. Saya berusaha mencari penghiburan, saya berusaha mencari pertolongan. Tetapi saya teringat kata-kata ini bahwa kalau kamu sedang susah, cari orang lain yang sedang susah. Nah yang saya lakukan, saya nggak mungkin kan buat pengumuman, ayo siapa yang susah di sini, tentunya banyak pasti. Siapa yang susah di sini, ayo datang. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Nah kita punya handphone, waktu itu saya buka WA saya, kemudian Tuhan taruh ada satu nama gitu. Saya tahu loh, saya nggak pernah kontak orang ini lama. Kemudian saya WA.
Halo, gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu, bla 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 dan sebagainya. Lama gitu ya, setelah mungkin sekian jam gitu ya, mungkin 2 atau 3 jam baru dibalas. Halo gini, ngobrol lah sebentar, kemudian ya dia cerita seperti biasa, puji Tuhan baik dan sebagainya. Tetapi di next conversation, di percakapan berikutnya, kemudian dia cerita masalahnya. Dan dia bercerita bahwa ketika kamu mengirimkan WA dan menanyakan kabarku, aku sedang di dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dan aku sepertinya mencari tanda, adakah orang yang perhatian sama aku dan menanyakan kabar. Dan pada saat saya mendengar itu, hati saya dikuatkan kembali Bapak Saudara. Saya dalam keadaan masalah saya belum selesai, tetapi ada satu kekuatan yang baru. Ketika belajar untuk melakukan hal seperti itu, orang dikuatkan. Ketika kita di dalam, pada saat kita membutuhkan kekuatan, tapi kita mencoba untuk menguatkan orang lain, menggembalakan mereka, dan orang itu dikuatkan kembali, itu Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, cobalah. Mungkin kita lapar, kita nggak makan sendiri, kita ngajak orang makan. Orang itu senang, kita juga happy. Ya, kira-kira seperti itu. Jabatan Daud adalah seorang raja Bapak Ibu Saudara. Namun perannya adalah menjadi seorang gembala. Di dalam Yeskiel 37 ayat yang ke-24 dikatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Di Mazmur 78 ayat yang ke-72, Daud menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya. Daud ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan kita melihat betapa Daud ini diproses untuk punya hati seorang pemimpin dan melayani orang-orang yang bermasalah di sekitarnya. Masalah pribadinya mungkin belum selesai, masalah pribadinya berat. Tetapi Tuhan sedang membentuk dia untuk punya satu hati seorang pemimpin dan melayani orang yang lain. Belum kelihatan dia jadi raja, tetapi Tuhan sudah percayakan orang-orang bermasalah. Kalau Alkitab mencatat 400 orang yang bersama dengan Daud, itu akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Wow. Pahlawan-pahlawan Daud berasal dari orang-orang di Gua Adulam ini. Pahlawan-pahlawan perang yang luar biasa, yang bersama-sama dengan Daud selama 40 tahun pemerintahannya berasal dari Gua Adulam. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan itu mengirim orang-orang yang bermasalah di dalam kehidupan kita, dan kita dipercaya untuk menggembalakan mereka atau menguatkan mereka, percayalah, orang-orang yang punya masalah ini, itu bisa jadi menjadi penolong yang besar pada saat Tuhan ingin menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat Tuhan ingin menggenapi kehendaknya dalam kehidupan kita, ternyata orang-orang yang pernah yang bersama dengan kita dan Tuhan percayakan orang-orang yang penuh dengan masalah, mereka dipulihkan. Ternyata mereka menjadi orang-orang yang terbaik yang berada di sisi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak melihat bahwa sebuah proses yang menyakitkan itu adalah sebuah akhir dari kehidupan kita dan sebuah keadaan yang mengatakan bahwa panggilan Tuhan tidak berlaku lagi. Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaliknya seperti apa yang kita pelajari tentang Daud, Tuhan sedang memproses kehidupannya untuk menjadi seorang raja. Jabatan dan peran Daud itu juga bisa menjadi panduan kehidupan kita. Apapun, posisi apapun yang sedang kita miliki hari-hari ini. Kita harus berperan sebagai seorang gembala bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Oh, menjadi gembala berarti seorang full timer, seorang pendeta. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Apapun profesi kita bisa menjadi gembala bagi orang di sekitar kita. Gembala bagaimana? Kita bisa menggembalakan mereka dengan perkataan kita, memberikan arahan, memberikan petunjuk, bahkan mendoakan mereka, diawali dengan mendoakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu juga sama seperti kita menggembalakan mereka secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu saya ada di tempat ini, saya mungkin berdiri di tempat ini menyampaikan firman kepada setiap kita. Ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Ada orang-orang yang menggembalakan saya di dalam doa-doa saya. Ada orang-orang yang saya katakan, tolong doakan aku.
dan mereka berdoa untuk saya. Kita bisa menggembalakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan di sekitar kita dengan doa kita, dengan perkataan kita, memberikan arahan, memberikan direction, memberikan nasihat, menyayangi mereka. Profesi apapun, kita bisa jadi gembala di kantor kita. Kita bisa menjadi gembala bagi pegawai-pegawai kita. Kita bisa menjadi gembala bagi keluarga kita. Saya mau cerita. Kebetulan saya sedang mengambil satu kuliah lagi dan saya dipercaya jadi kayak ketua kelasnya gitu, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya ketua kelasnya ini memimpin mahasiswa yang range usianya itu ada yang usia seperti dekat dengan anak saya, beda 5 tahun dari anak saya, ada yang usianya di atas saya. Saya mencoba menggembalakan mereka. Saya memberikan nasihat, saya mencoba menyediakan waktu saya, meskipun itu secara online. Satu kali saya dalam keadaan yang juga punya masalah, ada WA yang masuk yang berkata, Pak mohon izin saya mau telepon, saya istri dari si A. Si A itu teman kuliah saya. Oh iya, gak apa-apa nanti. Akhirnya telepon, dia cerita bahwa suaminya nggak pulang, Bapak Saudara. Suami saya nggak pulang, Pak. Gini. Loh waktu kuliah kamu, loh nggak apa-apa. Waktu kuliah sama saya, nggak. Tapi setelah itu saya nggak tahu. Dia cerita. Ya nanti saya akan bantu gitu. Saya akan tolong. Ya singkat cerita akhirnya dalam tanda kutip suaminya kembali. Nggak tahu nyasar kemana gitu istilahnya. Tapi yang saya kaget adalah bahwa ketika saya melakukan peran-peran yang sederhana, bukan di area gereja, mereka merasa tergembalakan. Dan ketika mereka punya masalah, mereka bisa japri saya, Bapak Ibu Saudara. Ini bisa terjadi di dalam kehidupan real kita. Kita menjadi gembala dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Profesi apapun yang sedang kita hadapi sekarang, jadilah gembala untuk mereka. Yesus bertanya kepada Petrus waktu itu, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan. Jawaban Tuhan itu sederhana, gembalakanlah domba-dombaku. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah dengan menggembalakan orang lain. Oh aku mengasihi engkau Tuhan. Mungkin kita menyanyikan lagu, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan I love you, aku mengasihi. Mungkin jawaban Tuhan bukan, ya aku mengasihi kamu juga. Mungkin jawaban Tuhan bukan. Tapi jawaban Tuhan kepada kita, gembalakanlah domba-dombaku. Siapa domba-domba yang kamu percayakan Tuhan? Ya orang-orang di sekitarmu, ya keluargamu, ya anak-anakmu, ya teman sekantormu, ya orang di sekitarmu, satpammu mungkin, pembantumu mungkin, atau siapapun itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat kita menggembalakan mereka, perhatikan, kasih karunia Tuhan itu dicurahkan atas mereka. Pada saat kita menggembalakan mereka, pada saat kita mendoakan mereka, pada saat kita memberikan nasihat, yang kita tahu mungkin nasihat itu berupa firman Tuhan. Dan kita tidak membungkusnya dengan ayat begini-begini, tapi kita tahu, kita sampaikan, orang ini mungkin belum kenal Tuhan. Kita sampaikan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal itu, percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu sedang turun atas orang tersebut. Artinya apa? Artinya orang tersebut akan terbuka pintu keselamatan, kasih karunia yang Tuhan akan berikan. Jadi itu yang Tuhan mau. Di Gua Adulam Allah melatih Daud supaya yang pertama memiliki hati seorang gembala. Hati yang memperhatikan dan sayang kepada domba-dombanya. Gembala ini selalu punya satu kepekaan untuk mencari tempat yang nyaman bagi domba-dombanya. Kenapa? Domba-dombanya harus makan, harus minum. Dia harus cari air yang tenang. Harus cari air di mana air itu mengalir, bukan air yang mengalir deras ya, karena domba nggak punya kemampuan untuk bertahan, dia jatuh pun dia perlu ditolong untuk bangun lagi. Itulah domba. Jadi si gembala ini harus punya kepekaan dan kemampuan untuk melihat sekitarnya, membawa domba ini ke tempat yang nyaman supaya domba ini bisa makan dan bisa minum, Bapak Ibu Saudara, dan supaya tidak kelaparan atau dimangsa oleh serigala. 1 Samuel 22 ayat yang ketiga sampai 5,
Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, Daud dengan seluruh orang-orang yang bermasalah ini, mereka karena Daud ini punya hati gembala, maka dia mencari tempat yang aman untuk orang-orang yang bersama dengan dia yang punya masalah. Supaya mereka tidak menjadi mangsa daripada tentara Raja Saul, maka Daud datang kepada satu negeri ke Moab, ketemu raja di sana dan meminta perlindungan. Kira-kira seperti itu. Siapakah Raja Moab? Raja Moab itu adalah musuh daripada Raja Saul. Musuh dari Israel. Raja Moab waktu datang lihat Daud, dia langsung tahu bahwa Daud adalah buronan dari musuhnya, yaitu Raja Saul. Kata Moab gini, the enemy of my enemy is my friend. Nah ini, musuh daripada musuhku adalah temanku. Kemudian Daud disambutlah. Mungkin Moab juga punya pikiran gini, kalau Daud berlindung sama aku, dia bisa jadi pasukan tambahan, 400 orang lumayan untuk bisa menghancurkan Saul. Nah Daud, waktu dia datang kepada Moab dan diterima dengan baik, bahkan Daud dan seluruh orang yang samanya dikasih satu kota yang berkubu, satu kalau di sana kubu gunung, jadi satu gunung perlindungan di mana tidak mungkin ada tentara yang menyerang dan bisa menghancurkan kubu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud mendapatkan sebuah kemurahan. Daud berlindung di musuh daripada Raja Saul. Dan selama Daud dan semua orang yang tinggal di sana, dia merasa tenang. Fasilitas ada, nggak seperti di gua lagi gitu ya. Mungkin nggak kedinginan lagi. Makanan juga teratur dapatnya. Dijamu oleh Raja Moab. Wah, Raja Moab punya kepentingan juga. Kalau si Daud tinggal di sini dan seluruhnya, maka dia menjadi pasukan yang akan menyerang, membantu aku. Tetapi Nabi berkata kepada Daud, kamu jangan tinggal di sana. Keluar dari tempat itu. Allah tidak menghendaki Daud berlindung dan mencari pertolongan pada manusia. Ini kita bisa belajar di sini Bapak Ibu. Kadangkala pertolongan yang datang di dalam kehidupan kita, dan itu kelihatannya oke semua. Dan kita berpikir bahwa ini God's favor, ini pertolongan Tuhan. Kita mesti tahu, kita mesti belajar lagi. Apa yang Tuhan mau, benar nggak seperti ini? Ternyata kalau kita belajar dari Daud, Tuhan suruh Daud keluar dari Moab. Kalau pakai bahasa Jawa, ngantos kulo ngertos Bapak Ibu Saudara. Sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Waktu Daud dia berdoa, dia katakan sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dan kemudian Tuhan berfirman melalui nabinya yaitu Gad. Keluar kamu dari sana, jangan mengandalkan manusia, jangan tergantung dari fasilitas kerajaan itu. Keluar dari sana. Daud mau taat kepada Tuhan dengan berkata sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita juga berbicara kepada Tuhan seperti ini. Ngantos kulo ngertos. Sampai aku tahu apa yang mau Tuhan lakukan terhadap kehidupanku. Life only can be understood backwards, but it must be lived forwards. Hidup hanya bisa dipahami mundur, tapi harus dijalani ke depan. Dari kutipan dari Pak Andreas Rajo. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun-tahun yang tidak mudah ke depan ini. Ketidakpastian sedang menanti kita. Besar sekali. Tapi yang saya mau menguatkan setiap kita, tetaplah mendengar suara Tuhan. Kadangkala apa yang kita pandang baik, kalau kita mendengar suara Tuhan lagi, mungkin Tuhan berkata yang berbeda. Amin.
Di Gua Adulam Allah melatih Daud supaya yang kedua adalah peka akan suara gembala agung. Memiliki kepekaan pada pimpinan sang gembala agung. Seringkali juga Tuhan berbicara melalui otoritas rohani kita. Tuhan berbicara, memberikan direction, memberikan arah, memberikan nasihat, memberikan kata-kata kekuatan, prophetic words. Itu juga melalui otoritas kita. Daud dilatih oleh Tuhan supaya dia punya kepekaan, mau dengar suara gembala. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Masuk ke satu tempat yang tidak nyaman lagi. Tadi di gua, sekarang di hutan. Keluar dari istana, keluar dari kubu pertahanan yang dibuat oleh manusia. Tetapi Daud memilih untuk taat kepada Tuhan. Daud mengikuti pimpinan Allah hari demi hari. Kenapa? Pada saat dia keluar dari fasilitas yang dibuat oleh manusia, perlindungan dibuat oleh manusia. Ketika dia masuk ke hutan atau waktu dia tinggal di gua, maka Daud setiap hari dia harus mendengar suara Tuhan. Dia harus hidup dengan kerendahan hati, memposisikan dirinya untuk mendengar apa yang Tuhan instruksikan day by day, setiap hari. Itulah sebabnya Mazmur 23, Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Domba itu binatang yang lemah, dia nggak bisa bertahan hidup tanpa gembalanya. Gembala yang akan menuntun, yang akan mengarahkan. Domba nggak bisa berjalan sendiri, kalau dia berjalan sendiri dia pasti dimangsa sama serigala. Ketaatan Daud mendengar suara Tuhan ini membuat dia keluar dari ketergantungannya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu suara Tuhan sungguh-sungguh, amin. Amin. Kita perlu mendengar suara Tuhan, kita bahkan merendahkan hati kita. Tuhan berbicara kepadaku. Ngantos kulo ngertos gitu ya. Sampai aku ini ngerti Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-11, 14 dan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan semua domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah gembalamu yang baik. Mari kita belajar hari-hari ini kita mendengarkan suara gembala kita. Suara Yesus sang gembala agung itu. Dia sudah menyelamatkan kita dan dia menjadikan kita anak Bapa kita di sorga. Ada satu kata yang mungkin kita bisa garis bawahi di sana. Bahwa dia adalah gembala yang baik dan dia mengenal setiap kita. Amin. Dia mengenal saudara dan saya. Dia mengenal saya. Tuhan mengenal saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengenal engkau. Yohanes 10 ayat yang ke-27, 28, biarlah kita menjadi domba-domba yang seperti domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mendengar suara Tuhan, itu adalah sebuah modal yang sangat kuat untuk menghadapi hari-hari yang sulit di depan ini. Prediksi manusia bisa macam-macam, tetapi mari kita bergantung kepada suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui kerendahan hati kita mendengar setiap nasihat, melalui kerendahan hati kita mendengar setiap arahan, kita mendengar suara Tuhan, kita membersihkan hati kita supaya suara Tuhan itu bekerja atau berkata dengan jelas di dalam kehidupan kita dan kita tidak salah melangkah. Bapak Ibu, di Alkitab juga dicatat di kisah ini bahwa waktu Daud menjadi buronan dari Raja Saul, tidak sekalipun Tuhan menyerahkan Daud kepada Raja Saul. Tidak sekalipun Daud itu tertangkap oleh Raja Saul. Dengan kejaran yang begitu masif, dengan peralatan yang begitu mutakhir, Daud tidak pernah tertangkap karena Tuhan menyertai.
Disitulah Tuhan ingin menyatakan, kalau kamu sembunyi di gunung maka pertolonganmu datang dari manusia dan Raja Moab. Tapi kalau kamu keluar dari sana, maka akulah gembalamu yang akan memimpin engkau setiap hari. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang sulit pasti kita hadapi. Tapi mari kita pastikan kita dengar suara Tuhan. Saya percaya di tengah kondisi yang sulit, pada saat Tuhan memimpin kita, tidak sekalipun kita dibiarkan tergeletak. Amin. Tidak sekalipun kita dibiarkan tergeletak. Mari kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita meresponi firman Tuhan ini. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Silakan Pak Sony. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Amen. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin, amin, amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal. Kita bangkit berdiri bersama-sama, biar ini menjadi doa kita. Engkau Tuhan mengenal setiap kami ya Tuhan. Amin, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Oh, Engkau tahu Kiralaba Shandara dan isi hati. mengalirlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Yes. Oh, amin. Sempurnakan Ya Tuhan. jadi karya yang indah. Amin. Kini aku percaya Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Amin, amin. kuatkanku, Dasarku berharap. Kini aku berserah. kini aku Yes. Oh, haleluya. rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
iman kita kepada Tuhan. Kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil. Amin. Kuasamu, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin, amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti, oh, panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Yeah. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah melepaskan kami, membebaskan kami, menebus kami dari dosa, dan memberikan harapan yang baru, memberikan tujuan yang baru. Engkau sudah memanggil kami, ajar kami untuk setia, melewati setiap proses yang ada. Seperti Daud, kami mau belajar bahwa Tuhan mempersiapkan setiap kami Tuhan. Di saat kami menghadapi keadaan yang sulit, pada saat kami masuk di keadaan yang sulit, pada saat kami mengalami double trouble, satu masalah yang berlipat-lipat ganda, Tuhan kami mau dengan iman katakan, ya Tuhan terima kasih, Engkau sedang membentuk aku untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berkata pada saat itu, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kepekaan untuk mendengar apa yang Kau mau. Bukakan telinga kami ya Roh Kudus. Cernihkan hati kami ya Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Ini doa kami, satu hal mungkin yang kami minta, yaitu kami mau dengar suara-Mu. Kami mau peka, kami mau dengar suara Gembala Agung kami, Yesus Kristus. Tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bila pada hari ini kasih karunia-Mu dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Mata mereka dibukakan, telinga mereka dibukakan. Kepekaan yang baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Pulanglah dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang belum berhenti bekerja sampai hari ini. Tuhan yang terus memimpin kita dari kemenangan demi kemenangan, dari iman kepada iman. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita, sampai ketemu minggu depan. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Bapakku, ku cinta Kau Bapa, Bapakku cinta, Bapakku rindu.